Maka yang jadi patokannya adalah bokongnya imam. Tidak boleh kita sebagai makmum mendahului daripada ini apa namanya? Bokongnya imam. Tidak boleh. Imam itu boleh, imam mau sholat duduk, mau sholat berdiri, kita makmumnya yang normal sholat berdiri tidak masalah, sah jamaah. Samanya mau dia mutaji, hatta imamnya mutaji itu apa namanya? Berbaring tapi miring ya, kan terlentang berbaring miring. Tidak apa imamnya, hatta terlentang imam. Yang penting dia muslim, balik, agil, terus saya bacaannya nggak rusak, nggak apa-apa. Jadi imam nggak apa-apa. Mau kita makmum yang lebih sempurna tidak masalah, cuman yang lebih afdal imam itu yang sempurna, yang lebih. Kemudian syarat doanya ya'lamal intigalat, hendaknya dia mengetahui perpindahannya imam. Oh imam sekarang lagi berdiri, oh imam lagi rukuk, imam lagi i'tidal, imam lagi sujud. Imam bisautin, dengar suaranya imam, atau biru'yatin, atau melihat gerakannya imam. Misal karena terlalu banyak, kita nggak lihat kayak di masjid apa itu kan? Yufaqihu fiddin. Bukan artinya itu tiba-tiba besok jadi alim ulama pakai imam Anda. Tidak ada model kayak gitu, tidak ada. Tidur mimpi jadi ulama menang langsung. Apa aku mampunya jadi ulama? Saya aku imaman. Ceramah. Enggak. Artinya yufaqihu fiddin, dia diberi pemahaman dalam ilmu fikih. Artinya diberi pemahaman, bukan moro-moro langsung paham. Enggak. Artinya yufaqihu fiddin, ai diberi keinginan untuk memahami ilmu fikih. Itu maknanya. Man arada bi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi alhamdulillah kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah walaupun jam 10 bengi, wong di Jopo malam mingguan, kita orang malam minggu ini sampai Habib Mahdi and the gang. Aku malah bukan the gang aku. Mereka trek-trekan, kita juga punya trek-trekan di sini. Trek-trekan kita pakai ilmu. Yufaqihu fiddin. Jangan pernah merasa kecil hati belajar agama. Jangan pernah merasa aku sih belajar. Ya aku wis tuwa lho. Jenggotku ki wis ana 336. Enggak percaya itu mendele. Sing putih ana semene, sing wedok aku isi, enggak usah malu, enggak usah isi. Justru dalam satu riwayat ulama mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia, siapa yang mau akhirat tetap harus punya ilmu, karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum. Yang ditanyain kembalinya juga ahli ilmu. Mau bidang apa? Kembalinya kepada ahli ilm. Orang kalau hidup tanpa ilmu, afwan, kayak binatang. Hidupnya kalau tanpa ilmu, kayak binatang. Makan, minum, buang. Makan, minum, buang. Makan, minum, buang. Mari. Tidak ada manfaatnya dia sama manusia. Kalau kita mau punya manfaat, harus punya ilmu. Dalam bidang apapun. Untuk menemukan manfaat, saya bisa ilmu matematika, belajar ilmu matematika, ilmu hisab. Oh, saya bisa ilmu pengetahuan sosial, IPS, belajar. Ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, IPA, sains, belajar. Fisika, kimia, logika, belajar. Oh, saya mau fikih, belajar, ambil. Bidang kita masing-masing ada. Ambil ilmu, bebas ilmu apapun. Tapi ilmu yang paling syarif adalah ilmu fikih, ilmu din. Alhamdulillah. Wasalna ila syurutil gudu. Kemarin belum selesai. Ila qaulihi wa alla yataqaddam alaihi fil mawqif. Kemarin sudah kita bahas sedikit daripada syurutul qudwah. Nah, ini kan penting syarat-syarat jamaah. Kita itu kesehariannya sholat. Kita itu kesehariannya wudu. Kita itu kesehariannya melakukan ibadah, yang mana mau tidak mau kita itu harus melakukan ibadah tersebut karena kita Islam. Dan ibadah itu tidak bisa disifati dengan sah atau tidak sahnya kecuali kita belajar daripada ilmu tersebut. Kita pelajari, kita pahami, kita bakal paham. Makanya dalam satu bait syair ayat mengatakan begini, fakun mustafidan likulli yaumin ziyadatan minal ilmi. Setiap hari itu harus ada faedah, walaupun satu. Setiap hari itu
Anggap ada faedah. Jadi orang itu kalau main setiap hari bawa notes. Notes kalau tidak ada kan sorot. Pakai HP tidak apa-apa. Ada satu faedah dari apapun. Khudil hikmah walau minal majanin. Ambil satu hikmah walaupun dari orang gila. Ada hikmah ambil tulis. Oh faedah hari ini begini. Selesai udah tutup. Sehari sekali, seminggu 7 faedah. 1 bulan 30 faedah. 12 bulan berapa faedah yang kita dapat? 360 faedah yang kita dapat. Satu tahun 360 ceramah, Beb. 360 faedah yang kita bisa dapat. Setahun. Kalau kita sudah 10 tahun belajar agama, 360 dikali 10 3.600 faedah kita punya. Kata aneh 3.600 banyak ya. Cuma dapat 10 tahun. Hadiri satu hari hadir majelis kayak gini. Satu faedah dapat selesai pulang. Ojo sampe entek. Nek sampe entek kesuwen kok. Bosen akhirnya dak teko maneh. Duduk dapat satu faedah. Oh, hari ini dapat faedah ini. Tulis. Sudah pahami benar-benar amalkan pulang. Besoknya begitu lagi. Kalau enggak saya hari ini harus 10 faedah menikah teko maneh. Hari 10 dino iki. Dikodok beda, ditakdim. Sama takdim fil faedah. 10 faedah, 10. Nah, uhduru lazim majalis misal hadhi, lazimi majelis seperti ini walau hanya beberapa menit. Zawiyah di Hadramaut itu zawiyah Syekh Ali, zawiyah ini zawiyah. Darasnya cuma setengah jam. Yang penting apa? Istiqomah. Dilazimi. Istiqomah setiap Senin, setiap Kamis, setiap Senin, setiap Kamis, setiap Senin, setiap Kamis. Dilazimi. Dapat faedah. Faedahnya tulis, dihafalin, diamalkan. Yang penting diamalkan. Tidak diamalkan ya bodoh baik. Kitab kita itu ya, kita punya buku itu lebih alim dari kita. Buku kita faedah yakin. Faedahnya bukunya itu wakin. Cuman kalau saya ngapal buku saya itu di rumah banyak, cuman tidak ada yang ngapal saya. Jadi buku saya lebih alim dari saya. Ya, itu Imam Syafi'i itu pertama begitu. Belajar itu tulis sama Imam Syafi'i. Tapi taruh rumah bukunya. Ditanyai di tengah jalan, udah bingung. Oh, siapa dia? Tapi itu tulisannya ada di rumah. Sementara saya murajaah dulu ya. Iya nek ketemu Malik. Nenda. Lewat ya eman kan orangnya yang tanya jadi. Akhirnya sama Imam Syafi'i semua yang ditulis dihafalkan sama Imam Syafi'i. Hatta hafadha 'ala as-sadr. Sampai hafal benar-benar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ma'i. In kuntu fi syuki fal ilmu ma'i fi syuk. Sekarang ilmu itu sama saya. Kalau saya di pasar, ilmu sama saya di pasar. Kalau saya di tempat ini, ilmu sama saya di sini. Kalau saya di sini, ilmu sama saya. Kalau saya kan enggak. Ilmu apa masalahnya? Syekh Google. Halo Google. Nah kok, bu kenapa enggak tahu? Waliyadzubillah min. Kalau Allah yataqaddam ala imamihi fil mawqif. Enggak boleh kalau sebagai sholat berjamaah. Termasuk sholatnya. Kenapa sih kok ada sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu sholat irtibatul makmum bi sholatil imam. Irtibat sholatil makmum bi sholatil imam. Ada hubungan kuat antara sholatnya makmum sama sholatnya imam. Kenapa kita jadikan dia imam? Karena kita percaya sama dia. Bahwasanya dia akan memimpin sholat kita. Bahwasanya dia akan menertibkan sholat kita. Jadi ini sebagai jamaah, imamnya gurung rukuk, kita orang ojo rukuk. Lah imam rukuk, kita orang wis tidak. Imam gurung sujud, kita orang wis Allah, lu kan sujud rek imam rek. Wis ngene terus. Lu banyak lo kayak gitu itu. Imam sami Allah liman dia langsung sholat. Wis ngene. Kapan nih kita sujud imam ini? Allah langsung deh Waliyadzubillah. Wala yataqaddam ala imamihi fil mawqif. Kalau sholat berjamaah ya. Itu jangan pernah kita dahului imam di dalam tempat berdirinya. Mungkin sudah pernah saya bahas beberapa pertemuan yang lalu masalah cara berdiri seseorang ketika sholat berjamaah ya. Kadang sholat sendiri, kadang sholat berjamaah, kadang jamaah laki-laki, kadang jamaah perempuan, kadang laki-laki sama perempuan. Masih ingat insyaallah ya. Kalau laki-laki 2 orang, satu berdiri imamnya di sini, makmumnya di kanan. Tapi nggak usah belakang.
agak maju ke sini. Ya, jadi mungkin setengah lutut atau satu lutut ya. Lututnya dia sejajar dengan tumitnya imam. Atau betisnya dia sejajar dengan, bukan betis, tulang keringnya. Ya sama betisnya. Tulang keringnya dia sejajar dengan tumitnya imam. Kalau sujud perkiraannya begitu. Itu sunnahnya seperti itu. Ya. Itu kalau sholat sendiri sama jamaahnya satu tok. Nah jamaahnya dua, ini imam, jamaahnya dua, datang lagi satu. Takbir dulu di sini. Ya kan? Setelah takbir baru dua-duanya mundur. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin ya imamnya yang maju. Tapi aja dijejek imamnya. Imam enggak paham-paham nih. Ada imamnya sujud di sini. Ini berdiri di sini dua. Kalau sudah dua-duanya takbir, baru mundur. Yang saya lihat sampai sekarang, ini dikepung di sini. Nek gak mundur ditarik. Loh dia tuh bener gak mundur nunggu kamu takbir. Kamu takbir dulu, setelah itu dua-duanya mundur. Ini enggak, dintani nih buri. Mundur. Gak di rumah, mundur. Ditarik, mundur ini. Akhirnya sebayangnya emosi. Ini Bahlul kan. Dua-duanya suruh takbir di sini. Kalau dia tidak mau maju, kamu kasih isyarat. Tetap tidak mau maju, ya sudah biarin dia. Biarin takbir di situ. Dia yafud alaihi fadilatul jamaah. Dia yang bakal ketinggalan fadilah jamaah dia. Dia tidak dapat fadilah jamaah. Kita mah dapat. Setelah dia takbir, baru kita mundur. Setelah dia takbir, baru kita mundur. Ini dapat fadilah jamaah. Ini kalau sholat berjamaah awalnya satu, kemudian datang satu orang kedua. Tapi kalau dari awal sudah dua jamaahnya, yang makmum yang ini usahakan sebagian dada yang kiri di belakang kanannya imam. Makmum yang kiri sebagian dada kanannya dia di belakang kirinya imam. Itu afdalnya seperti itu. Supaya apa? Supaya soft itu kayak rapi saja. Di zamannya Rasul SAW itu Rasul pernah bilang gini, orang yang paling banyak fadilahnya itu adalah man ala yaminil imam, siapa yang ada di kanannya imam. Sahabat itu masya Allah, kalau dengar fadilah langsung mereka orang itu yatasara alal fadilah, cepet-cepet tak rebutan sehingga kiri kosong, jadi kanan kabel. Apa gitu bayangnya? Akhirnya kata Rasulullah SAW, enggak, bukan begini caranya. Diajarin sama Nabi SAW. Ajaran itu sangat seling. Kanan diisi kiri, kanan kiri, wah kanan. Diisi kanan kiri sampai penuh satu soft, pindah ke belakang. Lagi soft sik wong telu, langsung gawe soft keluru. Soft sik telu wong, langsung bikin soft kedua. Waliyahzubillah. Enggak dapat pahala tuh yang soft kedua. Fadilah jamaahnya enggak ada. Tapi jamaahnya sah. Fadilahnya banyak. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, tetap jamaahnya begini modelnya. Ini imam, ini makmum. Makmum satu di sini, makmum dua di sini, makmum tiga di sini, begitu terus. Jadi tidak usah maju, tidak usah mundur. Yang makmum tidak usah mundur, yang imam tidak usah maju. Memang sistemnya dari awal seperti itu. Tapi kalau laki-laki sama perempuan, yang imam laki-laki, yang makmum perempuan, dari awal sudah dibiasakan yang imam di depan, yang perempuan di belakangnya pas gitu. Nggak miring kanan juga nggak miring kiri, pas di belakangnya. Kalau ada makmum baru gimana? Kalau ada makmum baru berdiri di kanan, terus berdiri kiri, kanan kiri. Ini kalau perempuan semua. Paham kan? Jelaskan. Ini cara sholat berjamaah. Kenapa kok ada cara begini? Supaya kita itu nggak kehabisan atau nggak kelewatan daripada fadilah jamaah. Kita sudah capek nunggu imam kadang mau surat Al-Baqarah. Terus ini karo kok imam ini. Percuma nih kayak itu fadilah jamaah percuma. Ya kan? Usahakan kita tidak dapat fadilah jamaah. Kemudian syarat daripada jamaah wa alla yataqaddam ala imamihi fil mauqif. Kalau imam berdiri, maka patokan untuk tidak boleh mendahului imam adalah tumit imam. Tumit ini yang belakang kan? Tumit itu kan yang belakang. Itu tidak boleh dahulu. Tumitnya makmum jangan mendahului tumitnya imam.
Kalau sejajar sah, sejajar itu sah, cuman makruh. Makruhnya yufawwid fadilatul jamaah. Makruhnya juga bisa menghilangkan dan menghapus daripada fadilah jamaah. Mundur. Kemarin di mana? Di mana? Masalah yang kabar di mana? Kita orang maju, dia malah maju. Maju. Ya tak suruh ya. Maksudnya gini salatnya. Maju. Balapan ya. Ada serang. Ya? Orang habul air. Mungkin. Boleh ya. Dia disalib terus dicerai terus. Nah, sampai ada tuh depan tembok notor saya. Sama. Tak boleh dia boleh. Alhamdulillah. Sebenarnya gilatul ilm. Enggak paham. Ya kan? Enggak paham. Sampai tidak bisa dibedakan mana imam mana makmum. Jadi imam sing ndi, sing makmum sing ndi, kok sejajar kabeh. Tapi ada gol itu bisa. Loh, kalau sahnya sah. Hatta mazhab Imam Syafi'i bilang sah kalau sejajar. Cuman makruh. Makruhnya yufawwid fadilatul jamaah. Kemudian kalau imamnya duduk, maka yang jadi patokannya adalah bokongnya imam. Tidak boleh kita sebagai makmum mendahului daripada bokongnya imam. Tidak boleh. Imam itu boleh. Imam mau sholat duduk, mau sholat berdiri, kita makmumnya yang normal sholat berdiri tidak masalah, sah jamaahnya. Samanya mau dia muttaji, hatta imamnya muttaji. Muttaji itu apa namanya? Berbaring tapi miring ya, bukan terlentang berbaring miring. Tidak apa imamnya, hatta terlentang imamnya. Mau apa? Yang penting dia muslim, baligh, agil, selesai, bacaannya nggak rusak, nggak apa-apa. Jadi imam nggak apa-apa. Mau kita makmum yang lebih sempurna nggak masalah, cuman yang lebih afdal imam itu yang sempurna, yang lebih afdal. Kemudian syarat bahwa ya'lamal intiqalat, hendaknya dia mengetahui perpindahannya imam. Oh, imam sekarang lagi berdiri, oh imam lagi ruku, imam lagi i'tidal, imam lagi sujud. Imma bisautin, dengar suaranya imam, au biru'yatin, atau melihat gerakannya imam. Misal karena terlalu banyak, kita nggak ngelihat, kayak di Masjid Ampel itu kan, yang di belakang kan rata-rata nggak ngelihat imam, tapi dia mendengar suaranya imam. Atau dia melihat orang yang melihat imam. Kan begitu kan? Ampel itu orang soft yang masjid yang lama itu, kan otomatis nggak bakal ngelihat imam, tapi dia bisa melihat orang yang melihat imam. Nah itu udah apa-apa, sah masih sholatnya. Soalnya masih. Yang jadi masalah, ini yang di kampung-kampung sering terjadi mati lampu. Jadi imam sholat berjamaah mati lampu, sehingga yang depan, yang saya ini tidak bisa melihat orang depan saya. Sedangkan saya softnya belakang, saya tidak dengar suaranya imam, saya juga tidak lihat orang depan saya. Orang depannya lagi nggak ngelihat, yang depannya lagi. Akhirnya tidak bisa mengetahui perpindahan atau pergerakan imam. Ini membatalkan jamaah. Membatalkan jamaah. Niat mufaraqah. Kalau diterusin kayak gitu, batal. Dia sudah tidak tahu terus diterusin. Mam. Bukan kayak tadi, dipaksa kayak tadi. Kalau sudah tidak kelihatan langsung niat mufaraqah. Ini terjadi waktu kita orang di Hadramut waktu itu. Waktu itu kita orang di Hadramut, Ayyamul Haram masih. Jadi listrik di situ masih sulit. Sulit begini. Akhirnya Ramadan kan naik malaman ramai. Ramai apalagi masjid Ba'al itu ramai. Sehingga kita nggak bisa ngelihat imam. Ya masjid di sana juga kayak masjid sini kan luas-luas, masya Allah. Masjid sana itu kecil, jadi yang di dalam cuma mungkin 10 orang atau 20 orang lah paling banyak dalam satu soft itu. Terus ke belakang, sehingga yang soft di belakang banyak. Soft yang paling belakang mungkin nggak bisa lihat yang di dalam masjid. Kalau mati lampu, petang deg, nggak kita apa-apa. Ya itu kadang yang paham hukumnya mereka niat mufaraqah. Yang nggak paham hukumnya menang, gula anda. Engkau melek, sujud imam. Singin kamu sujud. Karena dia tidak tahu. Ya makanya nggak sah kan? Niat mufaraqah. Kalau sudah tidak kelihatan langsung niat mufaraqah.
Karena syaratnya harus bisa mengetahui pergerakannya imam. Apapun caranya. Kalau Anda bisa mengetahui pergerakannya imam dengan apapun caranya sah sholatnya, tidak apa-apa. Mau dengar suaranya imam, melihat imam langsung, atau melihat orang yang melihat imam, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak sama sekali, bagaimana caranya kita tahu imam itu rukuk, imam itu i'tidal, imam itu sujud? Tidak tahu. Makanya tidak sah sholat jamaahnya. Baik. Wa an yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in takriban. Nah, sekarang sholat berjamaah itu jaraknya berapa sih? Yang paling jauh itu jaraknya berapa? Paling jauh itu jaraknya 300 dhira' antara imam sama makmum. Kalau cuma sholat 2 orang tok, antara makmum sama imam itu jaraknya tidak boleh lebih dari 300 dhira' atau kurang lebih satu dhira'nya itu 45 sampai 48 cm. Satu dhira'nya. Ya. Tidak sampai setengah meter. Setengah meter kan 50. Satu dhira' itu 45 sampai 48 cm. Jadi kalau 300 dhira' ya hitung sendiri ya. Enggak ada ruwet ya. Terus bengi iki. Wis oleh perkara. Nanti di kalkulator aja ya. 300 dikali 48 atau 45. Satu dhira' ada yang mengatakan 45 48. Mana 48. Dhira' yadil mu'tadil. Dhira' yadil mu'tadil. Nah, dhira' yadil mu'tadil. Tangannya orang yang mu'tadil, yang normal. Bukan yang terlalu panjang, bukan juga yang terlalu kecil, yang normal. Itu sekitar 45 sampai 48 dhira'. Nanti antum aja kaliin. Ya, 45 sama atau 48 dikali 300 dhira'. Jadi hasilnya itu berarti segitu senti. Ya. Nanti bagi 1000 supaya tahu meternya. Ya kan? Kan 1 meter itu 1000 cm apa 100? Kagak naik 1000 aja. Jadi bagi 100, 300 dikali 48 atau 45 nanti dibagi 100. Hasilnya meter itu. Hasilnya meter. Fani istami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'an. Itu paling panjang cuman 300 dhira'. Lebih dari itu tidak sah. Tapi bukan artinya kalau jamaahnya panjang, enggak. Artinya imam sama makmum ini tidak boleh lebih dari 300 dhira'. Cuman sholat orang 2 tok ya. Tidak boleh lebih dari 300 dhira'. Tapi kalau softnya panjang, yang jamaah Masya Allah, kayak kemarin sholat di 212 ya. Apa? 212 ya? Apa 11? 14? 212. Sing 10 juta itu lebih. 212. Itu pasti lebih dari 150 meter softnya itu kan. Mungkin ada 1 kilo lebih. Ya enggak? Itu ya apa sholatnya? Yang paling belakang, kalau dia bisa melihat imam, bisa mendengar imam, bisa mengerti pergerakannya imam, sah sholatnya, tidak masalah. Paham? Tidak masalah sholatnya sah. Kalau misalnya enggak. Tapi kalau di masjid, selagi dia di masjid walaupun lebih dari 150 meter atau 300 dhira' tidak masalah. Tidak masalah. Suatu sholat di mihrab ampel. Sujudnya sembahyang sebelah atau ngarepe enggak soleh. Allahu Akbar. Atau enggak iki. Ya apa? Apa sing ngene? Ya sikulah. Sing hal wingi lho. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak masalah, yang penting tahu pergerakannya imam atau lurusannya. Tidak masalah. Satu masjid tidak apa. Tapi kalau di lapangan, di luar masjid hitungannya paling panjang 300 dhira'. Kalau salat berjamaah banyak orang, maka dihitung dari akhir makmum. Misal ini imam, terus ada 5 shaf. Kemudian kosong sampai ada makmum lagi. Ini jaraknya tidak boleh 300 dhira'. Bukan dari imam hitungannya, dari akhir makmum. Dari akhir makmum, bukan dihitung dari imam, dari akhir makmum terus jangan sampai 300 dhira'. Atau di akhir masjid. Kalau jamaahnya di masjid ada, juga di luar masjid juga ada. Yang di luar masjid jaraknya itu tidak boleh dari 300 dhira'. Dihitung dari mana? Dari akhir masjid. Misal masjid segini, ini masjid, ya imam di sini imam. Ini makmum.
luar masjid kosong. Terus ada makmum. Ini dari sini sampai makmum ini jangan ada 300 dirham. Kalau nggak ada 300 dirham, sah sholat. Tapi kalau 300 dirham atau lebih, nggak sah sholat. Sholat berjamaah. Walaupun makmumnya tidak sampai belakang, sampai ke pojok masjid. Ini sholat di masjid apa enggak? Dia di luar masjid. Di luar masjid, hitungnya dari akhir masjid. Walaupun enggak sampai akhir masjid makmumnya. Walaupun makmumnya enggak sampai akhir masjid. Masjid bisa berat di rumah. Makanya full makanya gini kan. Oh, nanti ada syarat selanjutnya. Syarat selanjutnya itu imkanul wusul lil imam bi ghairi subran wa ni'tah. Bisa sampai kita ke imam tanpa membelakangi kiblat. Kalau itu syarat ada enggak apa-apa. Ya afwan. Kalau mau sholat Jumat di sini di mana? Di Cokro itu. Mau sholat di Cokro, di dalamnya enggak sah. Karena kalau kita mau ke imam harus membelakangi kiblat. Ya kan? Tapi kalau di depan perempatan sini, sholat di perempatan situ, jamaahnya sampai situ, enggak apa-apa. Karena mereka kalau mau ke imam enggak perlu membelakangi kiblat. Cuman belok kanan, belok kiri, tidak membelakangi kiblat. Sah jamaah. Terus sampai sini misal jamaah panjang sampai sini tidak apa-apa. Tapi kalau sampai masuk kampung sini, masuk petukangannya sini atau masuk depannya Cokro, nah itu ke imam perlu membelakangi kiblat. Tidak sah. Tidak sah. Kemudian wa an yanwil qudwah awil jamaah. Wajib kita kalau mau sholat jamaah harus niat qudwah, niat imam, niat makmuman. Niat makmuman wajib enggak, Beb? Niat makmuman enggak wajib. Yang wajib cuman hanya di sholat Jumat wajib niat makmuman karena wajib sholat berjamaah. Di nazar jamaah kalau kita nazar, wallahi kalau misal begini saya mau sholat berjamaah maka wajib niat makmuman. Imam sama makmum juga. Imam itu wajib kalau makmum itu sebetulnya makmum itu kalau dia nazar sholat berjamaah wajib dia niat makmuman. Ya kan? Orang kalau nazar berjamaah harus jadi imam, enggak. Tapi kalau dia nazar berjamaah wajib dia niat makmuman. Kalau dia tidak niat makmuman enggak sah sholatnya. Imam juga sama. Jadi begini, niat berjamaah untuk dapat pahala berjamaah ya. Sholat berjamaahnya itu sah. Kita harus niat makmuman. Harus niat makmuman. Tapi kalau tidak mau sholat zuhur melok sembahyang di ampel, melok sembahyang Allahu Akbar. Tapi tidak niat makmuman, sholatnya sah sholatnya. Sholatnya sah-sah saja. Ya. Cuman ada dua syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh ngikutin imam. Tidak boleh ngikutin imam. Artinya kamu bacaannya habis ruku, jangan nunggu imam. Nunggu batalkan sholat. Karena kamu tidak memberikan irtibat, tidak ada ikatan sholatmu sama sholatnya imam. Buat apa kamu tunggu? Allahu Akbar, kemudian sholat duhur, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bacanya cepat. Inna atayna kal kautsar. Mesti kan sholat dhalin amin pikiran ini loro ya. Hendak kul wallah inna atayna. Itu surat paling enak. Oh ya, inna apa kul ya, inna apa kul. Wis inna wae wis. Inna atayna kal kautsar wasallallahu alaihi wasallam. Imam sih guru. Karo guru kok imam kira. Menang dari ini imam. Ini membatalkan salat. Tulul intizar wa mutaba'atul imam. Lama nunggu dan ngikutin imam. Ini membatalkan sholat kalau dia tidak niat makmum. Paham ya? Ini sering terjadi di mana? Afan, kita orang biar mondok sering terjadi. Ini gak dikepui ustadi, gak ada wudhu langsung melebu. Gak dikepui ya? Ya. Pengalaman. Banget. Tidak ada niat makmuman, ada salat mahas. Nah, kalau anjen wel gudwah awil jamaah, niatnya imamuman atau imaman. Tapi kalau niat imaman wajib di 4 tempat tok, lainnya tidak wajib. Kamu sebagai imam, oh tak prank wae, aku kan niat imaman wis. Ya terserah Anda sendiri, tidak dapat fadilah jamaah. Tapi makmumnya kalau niat makmuman, dia tetap dapat fadilah jamaah. Nih, misalnya ada 4 orang, 1 imam. Allahu Akbar, dia tidak niat imaman, dia niat munfarid. Tapi yang 3 belakangnya niat makmuman. Mereka 3 dapat pahala jamaah. Yang 1 tidak dapat pahala jamaah. Tapi kalau makmumnya 4 dari mereka, 1 jadi imam,
dia bilang imaman lillahi ta'ala, dua makmumnya mengatakan makmuman lillahi ta'ala, tapi satu ini tidak niat makmuman, sholat sendiri, ya hati-hati, jangan ngikutin imam. Tidak boleh ada tulul intidhar sama mutaba'atul imam. Kalau ada dua ini batal sholatnya. Sholatnya batal. Harus ada dua ini ya. Tapi kalau cuman mutaba'atul imam, tidak ada tulul intidhar. Ya ibaratnya suratnya itu pas ketepaan tepak kabeh be imam. Mari suratnya kita orang ya imam ya mari. Aku peroko imam ya suruhku, tidak apa-apa. Tidak ada intidhar, tidak ada nunggu ya. Tidak ada nunggu tidak apa-apa. Tapi kalau ada nunggu terus ngikutin imam, ya itu bisa membatalkan sholat. Kalau tidak niat makmum. Wa yatawaffaqu nadmu salatihima. Salat makmum sama salat imam itu harus sama. Apanya yang harus sama? Nazmnya, gerakannya. Artinya makmumnya salat zuhur, imamnya salat zuhur, makmumnya ya boleh asar atau isya karena sama-sama 4 rakaat kan begitu. Tapi kalau enggak imamnya semain jenazah, aku tak semain zuhur dulu. Allahu Akbar, dah ngene mana apa kan. Imamnya ngene-ngene ya kan. Nah ini kan enggak sama. Sholatnya kan enggak sama. Makanya enggak sah. Berjamaahnya enggak sah. Atau sholat al-khusuf wal khusuf. Kalau antum belajar di dalam kitab itu dijelaskan sholat gerhana itu termasuk salah satu caranya rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat. Jadi habis baca surat, rukuk, sami Allahu liman hamidah, terus baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Baca surat lagi. Terus rukuk, i'tidal, sujud kayak biasanya normal. Lah ini baru rakaat pertama salat khusuf. Moro ana wong melok aku apa bismillah subuh. Jadi kodok deh. Ya subuh. Imam rukuk melok sami Allah liman hamidah ada. Imam baca surat ayat apa kan? Sujud air. Imam baca surat lagi. Bingung kan? Makanya enggak sah. Makanya harus sama, gerakannya harus sama. Bukan niatnya harus sama Anda. Imam mau sholat maghrib, kita mau sholat isya, ada apa-apa? Boleh. Nah itu khilaf antara. Ada yang mengatakan enggak. Ala kulli hal jamaahnya sah. Tapi sawab ulama mu'tamad indahum. Yang niatnya beda, apalagi sampai al-qa'nya beda. Atau misal sholat qadha, satunya sholat subuh, satunya sholat isya, ada apa-apa sah sholat. Yang imam sholat isya misalnya, yang makmum sholat subuh, imamnya tasyahud awal, ya kan? Setelah tasyahud awal imamnya berdiri kan, kurang 2 rakaat, makmumnya mau nunggu, tidak apa-apa, tunggu sampai selesai. Ditunggu tasyahud akhir, wajuhan kabeh. Ya sing akeh wajuhan. Ini tidak apa-apa, tidak masalah, sah sholatnya. Imam tasyahudul akhir, nanti salamnya bareng sama imam, tidak apa-apa. Atau kebalikannya, imam subuh, makmumnya isya, imam 2 rakaat salam, kita nambah 2. Ya kan? Begitu. Atau imamnya maghrib, kita sholat isya, imam maghrib salam, rakaat ketiga imam salam, kita nambah 1. Tidak apa-apa, sah sholatnya. Karena model gerakannya sama, cuman kurang berapa nanti kita tambahin. Kalau kayak model jenazah, imamnya jenazah, makmumnya semain subuh, itu gak ketemu. Atau kebalikannya, imamnya sholat subuh, makmumnya semain jenazah, siapa mayitnya? Ini imam mayit. Karena katanya kan yang rakaat lebih banyak tidak boleh. Apa maksudnya makmum tidak boleh mau bermakmum imam. Nah ini imamnya isya, makmumnya subuh gitu. Maghrib atau tidak boleh. Misalkan di masalah misalnya ya si musafir, imam ini sholat takdim kosong kan 2 rakaat mesti kan 4 kan. Tapi makmum ikut maghrib, tapi tidak boleh. Ikut sholat maghrib. Karena aslinya kan 4 mestinya. Anda pernah kira di mana? Fatul Qorib. Imamnya isya. Zuhur. Isya tapi kosong. Jadi takdim kosong. Isya takdim kosong musafir ini. Itu ada makmum datang ikut maghrib. Katanya tidak sah karena isya kan lebih banyak. Tapi digosor gitu. Lebih banyak rakaat. Oh, nah, khilaf ada Pak. Iya. Khilaf Pak. Oh, fi Bushrul Karim zakar masalah. Fi Bushrul Karim syarah Muqaddimatul Hadramiyah. Zakarul masalah. Zakar masalah.
Lakin al-amal alaihin nas jamaah mereka. Kalau kita di mana? Di rest area atau apa gitu. Salat Isya gosor, tiba-tiba ada makmum di belakang salat Maghrib. Kita salam, mereka nambah satu. Baik. Sama kayak sah. Untuk sahnya sah, tapi fadilah jamaahnya enggak. Fadilah jamaahnya enggak. Na'am fi ba'dul ulama yaqul kalau enggak sama niatnya atau rakaatnya enggak sama, enggak sah. 4-4 walaupun zuhur Isya, zuhur Asar enggak apa-apa 4-4. Tapi kalau 4-3 sebagian ulama mengatakan enggak. Tapi yang pertama anu ya sih. Anu fadilatul jamaah mafi. Nah. Fadilatul jamaah mafi. Wa an yukhalif wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahijatil mukhalafah. Tidak boleh sebetulnya begini. Kan dalam sholat kan ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Sunnah itu artinya boleh ditinggalkan. Boleh ditinggalkan, tidak membatalkan sholat, tapi pahalanya berkurang. Jelas itu ya. Tapi tidak semua sunnah itu boleh bagi makmum itu ditinggalkan. Ada yang sunnah jika imam melakukan, kita wajib jadinya melakukan. Contoh, imam kalau kunut, kan kunut sunnah. Imam kalau kunut, maka wajib bagi makmum kunut. Tidak boleh makmum meninggalkan. Kenapa kok tidak boleh meninggalkan? Berarti artinya makmum sujud kan? Imam kunut, makmum meninggalkan kunut. Berarti gambarannya makmum itu sujud. Ini ada perbedaan fahish. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Fahish itu ruku sujud sama berdiri. Kan beda jauh. Nah ini perbedaan yang jauh ini bisa membatalkan sholat. Walaupun cuma sunnah yang ditinggalkan. Tapi kalau tidak fahish, kalau tidak jauh, kayak misalnya kayak duduk sama berdiri. Duduk tasyahudul awal itu kan sunnah, bukan rukun. Rukunnya kan tasyahudul akhir, itu rukun. Tasyahudul awal sunnah. Imam tasyahud awal. Kak gelem aku tasyahudul awal. Apa? Kak gelem. Ya jadi bangsa. Kenapa saya mau kan? Tasyahud, kak gelem. Ada tukaran gara-gara tasyahudul awal. Walhasil makmumnya tidak mau tasyahudul awal, makmumnya berdiri. Tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Lu kok tidak batal? Kan sama-sama sunnah yang ditinggalkan. Bedanya, kalau dari tasyahudul awal ke berdiri, itu kan dari duduk ke berdiri. Perbedaannya nggak terlalu jauh. Tapi kalau dari berdiri ke sujud, bedanya jauh. Dan itu membatalkan sholat. Itu membatalkan sholat. Nah, dipahami? Makanya tidak boleh. Yang sebagian sunnah itu kalau makmum kerjakan, kalau imam kerjakan, kita wajib kerjakan. Dan juga sebagian sunnah kalau imam tinggalkan, kita wajib tinggalkan. Wajib kita tinggalkan. Contohnya apa? Contohnya tasyahud tadi. Kalau imam tidak tasyahud, kita tidak boleh tasyahud. Kita harus tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Paham? Tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir gak salam-salam. Ayo tinggal tasyahud akhir gak salam-salam. Rokaan mana. Ayo. Paling ngiling mbek tasyahudul akhir. Wis iki kapan tasyahudul akhir? Oh mana asar iki gak tasyahud ya lu ngadeg mana ya. Paling ngiling tasyahud akhir oleh mari ngono sa. Nek wis salam itu kudu astagfirullah. Alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah mari sebayangnya. Yang terakhir wa an yutabi'a. Yang terakhir daripada syarat kedua yutabi' al-imam, mengikuti daripada imam. Itu faedahnya berjamaah. Kita itu ngikutin imam. Imam ruku, kita ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal. Jangan kita i'tidal imam masih ruku. Allahu akbar. Jadi sunnahnya bagaimana? Sunnahnya mutaba'atul imam itu begini. Sunnahnya mutaba'atul imam yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak pindah sebagai makmum ya. Kita sebagai makmum tidak pindah ke rukun setelahnya kecuali imam sudah benar-benar di dalam rukuk tersebut. Contoh dari i'tidal ke sujud ya. Imam Allahu akbar. Kan masih pergerakan. Masih pergerakan itu kita jangan pindah. Kita masih di i'tidal dulu. Sampai kapan? Sampai imam benar-benar meletakkan 7 anggota sujudnya di tempatnya
baru kita pindah. Allah, baru kita pindah. Itu sunnahnya begitu. Ada level di bawahnya, Apa level di bawahnya? Level di bawahnya itu, imam sudah mendekati sujud, kita baru mau sujud. Jadi tidak apa. Ala kulli hal, tidak kena haram. Yang haram, kita mendahului imam. Itu haram. Imam saya tidak, kita sujud, itu haram. Adapun membarengi imam. Allah, imam habis sujud, kita orang yang melok sujud bareng sama imam, itu makruh. Makruh. Yufawwid fadilatul jamaah. Maksudnya gini, menghilangkan pahala jamaah. Berarti selama saya sholat itu tidak ada jamaahnya. Enggak. Di waktu kamu bareng sama imam aja, nggak dapat fadilah jamaah. Tapi kalau setelah sujud, imam dulu duduk, baru kita duduk, ya kita dapat fadilah jamaah ketika tasyahud. Jadi sholat jamaah itu 4 rakaat atau 2 rakaat tergantung apa yang kamu lewatkan. Yang kamu kerjakan makruh di mana, ya yang di situ kamu tidak dapat fadilah jamaah. Tapi lainnya kalau kamu khusyuk, kalau kalian ngikutin tertib dan lain sebagainya, ya kita dapat fadilah jamaah. Dapat fadilah jamaah. Nah, wa nitabi'ah. Kalau tidak mutaba'atul imam, mendahului satu rukun, apa namanya? Haram. Mendahului 2 rukun, batal salat. Imam masih berdiri, dia mau surat, salat asar misalnya. Dia kerungu wis ono sing takbir. Allahu Akbar, dibisiki sahibe. Allahu Akbar. Dia buta misalnya gitu. Bisik Allahu Akbar, rukuk deh. Miskin Allah. Dibisiki sahibe. Sami Allahu liman hamidah. Dah apa her. Allahu Akbar. Dibisiki sahibe deh. Sujud deh. Mara krungu imam. Allahu Akbar. Imam sik rukuk. Dewe sujud. Batal salatnya. Bimujarradil huwi ila sujud. Mulai dia membuat gerakan dari i'tidal ke sujud, itu sudah membatalkan salat. Tidak perlu nunggu sujud. Tidak perlu nunggu sujud untuk batal. Mulai dia memberikan gerakan atau memulai gerakan dari i'tidal ke sujud, itu sudah membatalkan salat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Yang dulu tadi